Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Clara Sandi dengan NIM 2356003 dengan prodi S1 Sistem Informasi mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen Pak Spencer Riprahot Hutapea. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi negara, konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Memahami konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia serta dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Konstitusi menetapkan struktur, fungsi, dan batasan kekuasaan pemerintah serta menjamin hak-hak dasar warga negara. Konsep konstitusi negara. Pengertian konstitusi sendiri adalah sekumpulan aturan dasar yang mengatur organisasi dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembagian kekuasaan, proses legislatif, hak-hak individu, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Jenis konstitusi yaitu yang pertama, konstitusi tertulis, dokumen resmi yang berisi hukum dasar negara, contohnya Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, yaitu adat istiadat, kebiasaan, dan presiden hukum yang diakui sebagai hukum dasar meskipun tidak tercatat secara resmi. Urgensi konstitusi negara Indonesia, fungsi dan pentingnya konstitusi menyusun struktur pemerintahan, yaitu menentukan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menjamin hak asasi manusia, yaitu menetapkan dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Yang selanjutnya, landasan hukum tertinggi, menjadi sumber hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Yang ketiga, menjaga kestabilan dan ketertiban, yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mempromosikan ketertiban hukum. Selanjutnya, mengatur hubungan pemerintah dan warga negara, yaitu menjamin adanya mekanisme kontrol dan keseimbangan atau checks and balance. Dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Dinamika konstitusi Indonesia yaitu perubahan konstitusi. Indonesia mengalami beberapa perubahan konstitusi, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD 1950, dan kembali ke UUD 1945 dengan amandemen di era reformasi. Amandemen UUD 1945 dilakukan 4 kali. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan 4 kali antara 1999 dan 2002 untuk memperbaiki kelemahan konstitusi, memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Tantangan konstitusi Indonesia yaitu implementasi hukum. Masih terdapat kesenjangan antara aturan konstitusi dan pelaksanaannya, yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu tantangan dalam penegakan hukum dan integritas penyelenggaraan negara. Yang kedua, ketegangan sosial dan politik, yaitu mengelola perbedaan etnis, agama, dan kepentingan politik dalam kerangka konstitusi. Selanjutnya, kemandirian lembaga yudikatif, yaitu menjamin independensi peradilan dan intervensi politik dan ekonomi. Selanjutnya, perlindungan hak asasi manusia, yaitu memastikan hak-hak dasar setiap warga negara terlindungi tanpa diskriminasi. Kesimpulan dari yang saya jelaskan adalah, konstitusi adalah fondasi penting dalam membangun negara yang adil, demokratis, dan berkeadaban. Di Indonesia, konstitusi tidak hanya mengatur tata pemerintahan, tetapi juga menjadi hak asasi warga negara. Meskipun demikian, implementasi konstitusi menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa nilai-nilai konstitusi dapat terwujud dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.